Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas soal menggunakan teorema superposisi. Baik, ini soalnya, gunakanlah teorema superposisi untuk menghitung arus I pada rangkaian di bawah ini ya. Berarti yang ditanyakan ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita harus hitung ada berapa sumber ya. Ada 1, 2, 3. Maka ada 3 sumber, artinya I-nya nanti di sini adalah penjumlahan dari ketiga sumber itu ya, yang disebabkan oleh ketiga sumber itu. Maka I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi kita harus cari I1 sampai I3 untuk memperoleh nilai I sebenarnya yang mengalir ke 3 ohm. Oke, I1 kita taruh dia sumbangsih dari 12 volt ya. Ini dari 12 volt. I2 kita asumsikan dari kontribusi 24 volt dan I3 dari sumber arus 3 ampere. Nah, sekarang kita hitung I1 dulu ya. Maka I1 itu kan 12 volt. Maka selain ini dimatikan sumbernya, 24 volt dan 3 ampere itu off ya. Ingat, kalau dia sumber arus ya, kalau dia off artinya dia jadinya terbuka ya, rangkaiannya terbuka. Kalau dia sumber tegangan dimatikan, dia menjadi rangkaian singkat ya, hubung singkat ya. Oke ya, kita langsung cari I1 ya. I1 dari ini ya 12 volt, maka 24 volt dan 3 ampere itu mati. Maka ini menjadi ya 12 volt ya. Nah, ini perhatikan, karena sumber tegangan dimatikan jadi hubung singkat. Nah, langsung ketemu 8 ohm ya. Terus kita perhatikan di sini sumber arus jadi hubungan terbuka, maka dia stop di sini ya, seolah-olah terputus ya. Maka kalau kita lihat ini jadi I1 ya, karena ini yang dicari I1 sama dengan ini. Maka langsung saja kita sederhanakan rangkaiannya. Perhatikan, ini kan arus nih mengalir nih. I mengalir, terus ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Nah, terus ke sini, terus dia ke sini, arusnya sama, terus ke sini. Melewati resistor ini baru ke simpul ini ya. Artinya bahwa arus di sini dan di sini itu sama. Kalau sama berarti dia rangkaian seri ya. Maka ini saya seri ya. RS-nya sama dengan, tinggal jumlahkan. Ini berapa tadi? 4 dan 8 ya. Berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12 ohm ya. Maka rangkaian ini menjadi sekarang seperti ini ya. Nah, ini yang 4 ohm. Nah, ini seri jadi seolah seperti ini. Nah ya, terus ya ini menjadi ini ya, I1 nya di sini sekarang ya. Ya, ini I1 ya. Nah, perhatikan ya, jadi yang ini jadi seri ya. Ini RS ini ya. Nah, sekarang dari ini bukan I1. I1 nya ini masuk ini ya, yang menuju 3 ohm ini. Ya. Maka kita bisa sederhanakan lagi nih. Dia adalah paralel. Kenapa? Ujung pin kiri dan ujung pin kanannya bertemu, maka dia paralel ya. Maka saya sederhanakan rangkaian ini, RP sama dengan, untuk dua resistor rumus cepatnya kita pakai aja ya, R1 tambah R2, R1 kali R2. Maka di sini R1 nya kita anggap ini yang atas, RS ini berapa? 12 ohm ya. R2 di sini ya, ini lihat ini 4 ohm ya. Terus R1 tambah R2, 12 ditambah 4. Maka 12 kali 4 adalah
48 ya dibagi 16. Kira-kira 3 ya. 3 ohm. Jadi RP-nya ketemu. Nah, ini bisa sederhana lagi seperti ini ya. Nah, ini RP ya. Ini yang 3 ohm. I1 itu ini ya. Ya tadi. Nah, gampang I1 ini kan harusnya melalui RP dan 3 ohm. Yaudah, ini kita sederhanakan aja. Ini kan seri nih. RS. Karena tadi udah ada, kita sebut sebagai RS2 ya. Maka RS2 itu besarnya adalah RP ditambah 3 ohm ya. RP-nya berapa? 3. Terus ditambah 3 ohm sama dengan 6. Jadi rangkaian ini sekarang menjadi sumber tegangan 6 ohm. Maka I di sini adalah sama dengan I1 ya tadi. Maka I1 sama dengan apa? Hukum ohm I sama dengan V per R. V-nya 12 ya. Ini 12 volt ya, seperti ini. Dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Nah, kita simpan I1 itu, saya tahu di sini ya. I1 sama dengan 2 ampere. Oke, kita selesai, sudah beres mendapatkan I1 ya. Sekarang kita cari I2. I2 oke. Saya ambil lagi aja. I2 ini rangkaiannya tadi, sorry. Oke, kita lanjutkan untuk I2. I2 itu kan sumbangsi dari ini ya. Ini nih I2. Maka selain sumber ini mati ya, ini dimatikan, ini dimatikan. Maka rangkaiannya menjadi gini, plus minus 24 volt ya. 8 ohm ke sini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Ya. Nah, perhatikan, ini kan sumber tegangan. Ketika di off kan ingat menjadi hubung singkat. Nah, dihubung singkat aja. Nah, sumber arus dia terhubung terbuka. Rangkaian terbuka. Nah, kira-kira begini ya, gampang. Oke, sekarang mana I2-nya? Oh, di sini I2 ya. Pertanyaannya berapa I2? Kita lihat ini ada sumber tegangan ya. Kalau kita menggunakan cara pertama, kita sederhanakan ini paralel. Seri-seri ketemu I-nya ya. Waduh, I-nya belum tentu ini. I2 itu adalah I1 dikurangi ini. Agak ribet ya. Agak ribet, maka oleh karena itu kita coba pakai antara analisis mesh atau analisis node atau simpel ya. Ini analisis mesh itu saya tuliskan di sini. Analisis mesh itu dia dipakai untuk misalkan kalau ada dia sumber arus ya. Nah, nanti dia akan membentuk super mesh ya. Ingat ya, super mesh. Nah, kalau misalkan analisis nodal atau node itu jika ada sumber tegangan, maka ada terbentuk nanti namanya, kalau dia memenuhi syarat ya, super node ya. Nah, pertanyaan kita pakai yang mana? Ya. Jadi gini, ketika kita mau menganalisis, kita cari cara paling cepat, paling sederhana. Maka kalau analisis mesh kita hindari ya yang ada sumber arusnya, karena takutnya nanti ketemu super mesh. Nah, kalau kita mau menggunakan analisis node, kita cari ya, atau kita tentukan yang tidak ada sumber tegangan, karena kalau ada sumber tegangan nanti bisa-bisa ketemu super node. Nah, dari sini ini ada kan sumber tegangan, maka kita gunakan mesh ya, karena dia menghindari sumber arus ya. Ngerti ya? Jadi itu tipsnya supaya lebih cepat. Sebenarnya boleh mau pakai mana saja, tapi ini tipsnya supaya lebih cepat. Oke, berarti kita pakai mesh ya. Kita menggunakan mesh. Mesh itu menggunakan KVL dan hukum ohm ya. KVL itu Kirchhoff voltage law ya, atau hukum tegangan Kirchhoff. Nah, oke, sekarang kita lihat dia syarat KVL itu apa? Rangkaian tertutup ya. Rangkaian tertutup. Nah, perhatikan ini
Mana yang rangkaian tertutup? Oh, ini dan ini ya. Ini saya sebut loopnya begini sebagai IA ya, mesh A, ini sebagai IB. Nah, kira-kira begitu ya. Ini bisa nggak? Ini nggak bisa karena ini terbuka ya. Maka kita untuk mesh harus mesh IA ya. Nah, itu harus mesh ya. Pertama kita analisis ini. Oke, IA ini dia pertama kali menemui 24 volt ya. Kita dari sini plus positif ya, berarti plus 24. Terus menemui ini berapa? 8 ya. Plus 8 IA. Terus menemui ini plus 4 IA. Kenapa 4 IA atau 8 IA? Karena dia volt ya, hukum Ohm. V sama dengan I kali R. I-nya IA, R-nya 8. Begitu jadi dengan 4 ya. Terus dia ke sini menemui 4 ya. Plus 4 IA. Tapi di sini dia di 4 ohm ini ada juga arus yang berseberangan. Arahnya itu IB ya. Karena dia melawan arah IA, maka kita kasih min. Min 4 IB ya, sama dengan 0 ya. Ingat KVL itu kan sigma V sama dengan 0 ya. Jadi 0-nya dari sini ya. Oke, sekarang kita jumlahkan IA sama IA. 8 tambah 4 12 tambah 4 16 berarti 16 IA min 4 IB sama dengan, ini saya pindah ruas ke kanan, min 24. Oke ya. Ini saya coba bagi 4 ya. 16 bagi 4 4 IA min 4 bagi 4 min IB min 24 bagi 4 min 6. Nah, ini persamaan 1 ya. Oke, kita cari untuk IB sekarang ya. Analisis mesh untuk IB ya. Kita terapkan KVL juga. Sigma V sama dengan 0. Maka kita dari sini saja. Ini 3 ohm ya tadi ya, ini. IB itu ini ya. Pertama menemui 3 ohm berarti 3 kali IB terus menemui 4 ohm plus 4 IB. Nah, tapi dia dilawan di sini ya oleh IA tadi ya. Berarti kita kasih tanda negatif karena melawan arah IB. Min 4 IA sama dengan 0 ya. Maka IB dijumlahkan 3 tambah 4 7 IB min 4 IA sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita buat persamaannya. 7 IB sama dengan, ini 4 IA nya saya pindah jadi plus ya, 4 IA. IA sama dengan 7 per 4 nya pindah jadi penyebut ya, 7 IB ya. Nah, ini sekarang saya substitusikan ke sini persamaan ini ya. Maka IA nya saya ganti dengan 7 per 4 IB ya. Maka ini menjadi ya, persamaan ini menjadi 4 7 per 4 IB min IB ya, itu sama dengan min 6. Oke, 4 sama 4 habis berarti 7B min IB berarti 6 IB sama dengan min 6. Maka IB nya adalah min 6 per 6 min 1 ampere ya. Jelas ya. Nah, kita lihat ini kan IB ya, IB arahnya ke sini, I2 jadinya ke sini sama ya, berarti I2 sama dengan IB. I2 sama dengan IB sama dengan min 1A ya. Oke, kita simpan. Nah, ini tadi kita dapat I1 nya 2 ampere. Nah, I2 nya berapa tadi? Min 1A ampere. Nah, sekarang kita cari I3. I3 itu dari 3 ampere ya. Maka bentar, kita buat untuk slide ketiganya. Oke, sekarang kita mencari I3 ya. I3 itu berarti dari sumbang sini, berarti ini di off kan, kita I3 ya. Oke, rangkaiannya jadi begini ya. Ingat kalau sumber tegangan di off kan jadi hubung singkat ya. Jadi begini.
Nah, ini hubung singkat ya. Nah, begini. Terus ini ada sumber arus 3 ampere. Nah, ya. Nah, jadi begini ya, hilang ya sumber tegangannya. Nah, sekarang kita mana I3-nya ini ya, yang sini. I3. Nah, apa yang kita gunakan ini ya? Apakah mesh atau node atau analisis simpul? Ingat tadi di slide sebelumnya, ini ya, mesh itu kita hindari yang ada sumber arusnya ya. Kalau kita mau pakai node, kita hindari yang ada sumber tegangannya. Kalau kita lihat ini kan cuma ada sumber arus, maka kita menggunakan analisis node ya. Lihat, analisis itu kita menghindari itu ya. Berarti kita menggunakan ini dia kan sumber arus ya, sumber arus, berarti kita gunakan apa? Analisis node ya, karena kita hindari itu. Oke, kita pakai analisis node. Oke ya, maka ya, cara pertama membuat analisis node adalah kita harus membuat simpul atau node-nya ya. Nah, saya taruh di sini sebagai ground ya. Ini sebagai simpul 0. Terus ini sebagai simpul 1. Ya, ini pertemuan antara 3 ampere, 4 ohm dan 8 ohm ya. Sama ini ya, node simpul 2. Ini berapa? Ini kan sama dengan ini, ketemu dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 juga ya. Jadi jangan bingung karena ini ketemu semua di sini ya, di ground. Maka analisis ini dia menggunakan KCL ya. Kita menggunakan Kirchhoff current law ya. Maka harus paham betul makna dari hukum Ohm di sini ya. Dan juga harus mengalir dari potensial tinggi ke rendah ya. Baik, kita langsung saja. Kita akan mencari I3 untuk menerapkan analisis simpul ya. Kita analisis dulu di ini ya, kita simpul 1 dulu ya. Oke, add simpul 1 ya, atau node 1. Simpul 1 itu gini ya, KCL itu kan, KCL adalah I masuk sama dengan I keluar ya. Maka kalau saya lihat di node 1 ya, ini saya gambar ulang di node 1. Nah, kira-kira begini. Ini kan ada sumber arus nih, 3 ampere. Maka dia akan tercabang ya, terbagi, ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Nah, ini saya sebut sebagai mungkin saya ini aja. Nah, ini ada yang sini, ada yang sini ya. Maka ini saya sebut sebagai IC aja lah ya. IC soalnya tadi IA IB udah kita pakai. Ini yang ke sini ID ya. Terus nanti ID ini tercabang ya. Tapi kita fokus ke simpul 1 dulu ya. Maka I masuknya berapa? 3 ya. 3 sama dengan I keluarnya nih. Nah, seksin aja ya. I keluarnya itu potensial. Ingat, arus itu ya, beda potensial antar dua titik dibagi hambatan yang dia lalui ya. Nah, itu atau tegangan itu artinya beda potensial antara dua titik. Nah, ini perhatikan arus IC ini mengalir ya dari simpul 1 ke simpul 0. Nih, dari sini ke sini nih. 1 ke 0 ya. Perhatikan dari 1 ke 0 mengalir dari sini ke sini. Artinya berarti dia mengalir dari beda potensial 1 menuju beda potensial 0. Ya, berarti V1 ya dikurangi, ya ingat beda potensial ya, V0. V0 itu ini ya. Ini kita lihat V0 itu nyambung dengan ini, makanya V0 ya, di ground ya. Dibagi R yang dilalui berapa ini? R ini berapa? 8 ya. Dibagi 8. Nah, gitu ya. Sekarang tambah yang ini, arus ini nih, arus ini. ID ya. ID ini ya kita rubah bentuknya dalam tegangan ya, per R. ID sama dengan V per R ya. Nah, saya tulis di sini. ID sama dengan V per R. R yang dia lalui berapa itu? Ini 4 ya.
4. Nah, dia bisa mengalir dari beda potensial yang tinggi ke rendah, dari V1 menuju V2. Nah, berarti ini ya, ingat lihat simpulnya V1 ini ke V2, berarti langsung saja tulis V1 min V2 ya. Sorry. Nah, berarti ini saya langsung tulis saja plus V1 min V2 per 4 ya. Nah, perhatikan V0 ini ground ya. Nilainya pasti 0 ya. Ini pasti 0. Maka jadinya 3 sama dengan V1 per 8 ditambah V1 min V2 per 4 ya. Ini saya samakan penyebut 3 sama dengan 8 ya penyebutnya. 8 kali berapa supaya 8? 1 kali 1 V1 ya. 4 kali berapa supaya 8? 2 ya, berarti 2 kali V1 min V2 ya. Maka ini menjadi 3 sama dengan V1 plus 2 kali V1, 2 kali min V2 jadi min 2 V2 per 8 ya. Ini saya pindah ke kiri jadi 24 ya. 24 sama dengan V1 tambah 2 V1 plus 3 V1 min 2 V2. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 2 lah ya. Nah, ini sekarang kita lihat di simpul 2 ya. Di sini nih kita taruhkan KCL ya. Arus masuk sama dengan arus keluar ya. Nah, ini yang masuk ID ya, ini ID ya. ID sama dengan yang keluarnya I3 ya. Nah, ini saya sebut yang ke sini sebagai IE ya. Plus IE. Nah, gitu ya. Maka ID itu adalah sekarang harusnya kita rubah bentuk ketegangan ya. ID itu yang mengalir dari V1 ke V2. Maka V1 min V2 dibagi R yang dilalui adalah berapa? 3 ya. 4 ohm ya. I3 itu mengalir dari 2 ke 0, berarti V2 min V0 per berapa nih? 3 ohm ya. 3 plus IE itu dari V2 ke ini. Ini apa nih? V0 juga ya, berarti V2 min V0 sama dengan dibagi dia R di sini berapa? 4 ya. Nah, V0-nya 0 karena ground ya. Maka ini menjadi V1 min V2 per 4 sama dengan V2 per 3 plus V2 per 4 ya. Nah, ini saya samakan penyebut 12 ya kira-kira. Berarti V1 min V2 per 4 sama dengan 12 ya. 3 kali berapa sampai 12? 4. Berarti 4 kali V2 berarti 4 V2. 4 kali berapa sampai 12 kali 3? 3 kali V2 plus 3 V2. Nah, gini. Ini saya coret. Jadi sisa 3 ya. 3 saya naik ke kiri nih. Ya, gitu kira-kira. Oke, berarti 3 V1 V2 ya. Oke, saya taruh di sini. Berarti 3 V1 min V2 ya. Sama dengan berarti berapa? Ini saya silang ya. 3 kali V1 V2 sama dengan 4 V2 plus 3 V2. Ini kan 7 V2 ya. Sama dengan 7 V2. Nah, ini saya kalikan 3 V1 min 3 V2 sama dengan 7 V2. V2-nya saya pindah ruas. Jadi 3 V1 sama dengan 10 V2. Maka V2 itu berapa? V2 adalah 3 per 10 V1 ya. Ya, ini ya, V2 itu ini 3 per 10 V1 ya. Atau bisa juga dari V ini juga V1 sama dengan 10 per 3 V2. Oke ya, jelas ya. Maka kita sudah memperoleh nilai V-nya. Kita perhatikan. Ini saya masukkan ya. V1 saya ganti yang di sini ya. Jadi 24 3 V1 min 2 V2. Saya tulis ulang, ini persamaannya 24 sama dengan 3 V1 min 2 V2 ya. Min
2V2. Nah, V2-nya oke, V1 saya ganti dengan ini ya. Oke, 24 sama dengan 3 kali 10/3 V2 min 2 V2. 3-nya habis. Di 24 sama dengan 10 V2 min 2 V2 ya. Maka 10 min 2 8 ya. 24 sama dengan 8 kali V2. Maka V2 sama dengan 24/8. Artinya 3 ya, 3 volt ya. Oke, V2-nya ketemu, kita lihat. V2 itu kan ini ya. Oke, saya ambil gambarnya supaya ini yang sudah saya buatkan. Nah, ini ya. Ini yang bagusnya ya. Nah, ini kita lihat ini tadi ini ya. Ini kan node 1, node 2, ini node 0 ya, kalau perhatikan ya. Oke. Nah, ini kan I3 nih. I3. Terus V2-nya itu ini ya. Ini V2 nih. Ya, tegangan antara ini V2 ya. Maka I3-nya bisa diketahui dengan hukum Ohm ya. Ini kan hukum Ohm biasa. V2 sama dengan I3 kali R. R-nya 3 ya. Maka I3 sama dengan V2/3 ya. Maka V2-nya saya masukkan 3 dibagi 3 sama dengan 1A. Nah, jadi I3-nya 1A. Kita ke slide pertama. Nah, berarti kita sudah memperoleh I3 sama dengan 1A. Oke, kita sekarang bisa menghitung I ya. I total tinggal jumlahkan. Maka I adalah I1 berarti 2 ditambah I2. I2-nya min 1 berarti min 1 ditambah I3. I3-nya 1 ya. Maka dari I sama dengan min kali plus min ya. 2 kali min 2 kurangi 1 tambah 1 2 ya. Berarti 2 ampere. Nah, jadi I yang arusnya melalui 3 ohm itu adalah sebesar 2 ampere ya. Nah, jadi gitu caranya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.